师傅，这里发生的事，就再也没有人能查得出来了。 Halo semuanya, ketemu lagi dengan saya di Aris Channel. Saya harap kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Kali ini saya akan membahas lanjutan dari film Heroes 2020 episode 24 dan 25. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Pada episode sebelumnya, Huayanjia menitipkan uang kepada Tuan Nong agar diberikan kepada orang tua Wenfa yang berada di Nanyang. Namun Tuan Nong tidak mau menerima uang tersebut dikarenakan orang tua Wenfa telah meninggal setelah mendengar kematian Wenfa beberapa bulan yang lalu, dan sekarang tidak ada lagi keluarganya di Nanyang. 飞檐，震撼了许许多多的世人。我想， Setelah itu Tuan Nong mengajak Huayanjia agar tinggal bersamanya di kota Shanghai supaya keluarganya aman dari musuh-musuh yang mau balas dendam atas kematian Yingxi. Tuan Nong juga memberitahu bahwa di Shanghai terdapat banyak perguruan silat. Apalagi para petinggi perguruan di sana sudah mendengar nama Huayanjia. Pasti tidak sulit untuk dirinya membuka perguruan di sana. Singkat cerita, Huayanjia dan keluarganya sekarang telah berada di kota Shanghai. Tuan Nong pun sudah menyiapkan lokasi untuk Huayanjia dan keluarganya membuka perguruan silat. 师傅，来了位贵客。 Lalu saat mereka baru saja meresmikan perguruan barunya dengan nama perguruan silat elit, mereka langsung didatangi oleh perguruan Bagua yang dipimpin oleh Lai Tingyun atau si Janggut Agung. Di sini Guru Lai kelihatan begitu marah dengan Huayanjia, dan ia pun langsung menyerang Huayanjia. Tidak lama setelah itu, datang juga Guru Ye dari Nanquan. Ia juga kelihatan marah dengan Huayanjia. Lalu Guru Ye pun langsung menyerang Huayanjia. Parahnya lagi, Guru Ye membawa surat perjanjian kematian untuk bertarung hidup atau mati melawan Huayanjia. Sedangkan Huayanjia sendiri bingung dengan kejadian ini. Kenapa mereka melakukan ini kepada dirinya? Tidak lama setelah itu, datang juga Batu dari perguruan Gulat Perkasa. Ia pun kelihatan marah dengan Huayanjia dan ingin segera mencincang Huayanjia. Kemudian, seseorang bernama Tuan Rong berdiri dari lantai atas. Ia menjelaskan bahwa Huayanjia telah membuat pernyataan yang begitu sombong di sebuah halaman surat kabar. Tuan Rong sendiri sudah menunggu dari pagi, berharap ada orang yang memberi pelajaran pada Huayanjia. Dan sampai datanglah 3 pemimpin perguruan terkemuka di kota Shanghai. Lalu Tuan Rong menyuruh Huayanjia memilih lawan untuk pertarungan pertamanya. Akan tetapi, Huayanjia menolaknya. Ia beralasan tempat ini bukan tempat yang pas untuk bertarung, karena ini tempat umum. Sementara itu, Tuan Rong salah menafsirkan maksud Huayanjia. Dia berpikir Huayanjia meminta arena untuk pertarungan.
Lalu Tuan Rong menyuruh anak buahnya untuk mencarikan tukang kayu agar segera dibuatkan arena pertarungan atau sebuah ring. Setelah itu Tuan Rong menyuruh semuanya untuk bubar agar bisa segera dibuatkan arena pertarungan dan mereka bisa menyaksikan pertarungan yang sesungguhnya pada esok harinya. Lalu salah satu warga di sana melemparkan koran kepada Huo Yanjia sambil berharap Huo Yanjia besok ada yang menghajar. Huo Yanjia lalu mengambil koran tersebut, kemudian ia pun membacanya. Dan dari situlah ia paham kenapa semua orang membenci dirinya. Dikarenakan isi dari koran itu adalah sebuah pernyataan yang begitu sombong dari Huo Yanjia. Ia menantang semua perguruan lain untuk bertarung dengan dirinya. Seketika itu, Huo Yanjia menyuruh Dayo dan juga Zhen Zeng untuk mencari Tuan Nong. Ia beranggapan Tuan Nong telah menjebak dirinya. Sementara itu, Nong Jinsun yang telah membaca koran tersebut juga mencari Huo Yanjia. Saat mereka saling bertemu, Tuan Nong menyuruh Huo Yanjia untuk pergi bersama dirinya ke kantor surat kabar Haisang agar mereka tahu masalah yang sebenarnya. Kenapa pernyataan yang mau mereka terbitkan isinya berbeda dari aslinya. 亲自查个明白，这件事情太大了。对，师傅，这个姓龙的已经害死了30。你若信我，就跟我。 Ketika mereka keluar dari padepokan, terlihat para tukang kayu sedang membuat sebuah arena bertarung untuk besok. Singkat waktu, Nong Jinsun telah sampai di kantor koran tersebut. Ia terlihat sangat marah dan ia pun segera mencari pemimpin redaksi. Namun semua orang yang ada di sana mengacuhkannya, hingga ia pun membuat keributan agar pemimpin mereka keluar menemui dirinya. Dan benar saja, pemimpin redaksi yang bernama Cao Daren keluar menemui dirinya. Lalu Cao Daren menyuruh Tuan Nong untuk masuk ke ruangannya. Di sana ia menjelaskan bahwa dirinya telah mengubah isi dari pernyataan Huo Yanjia. Itu semua ia lakukan agar surat kabar miliknya laris di pasaran. Karena kalau tidak melakukan itu perusahaannya bisa bangkrut. Kemudian pemimpin redaksi mencoba menyogok Tuan Nong. Ia berjanji akan memberikan setengah dari keuntungan mereka. Dan seketika itu, Tuan Nong langsung marah. Karena ia bukan tipe orang yang suka berkhianat kepada teman sendiri hanya karena uang. Ia pun langsung menghajar pemimpin redaksi. Untung saja Huo Yanjia segera datang dan langsung menenangkan Tuan Nong. Huo Yanjia lalu mengajak Tuan Nong pergi dari sana karena Huo Yanjia telah mendengar kebenarannya dari mulut Cao Daren sendiri. Singkat cerita, esok pun tiba. Arena pertarungan pun telah siap. Dan para guru-guru perguruan lain telah berkumpul. Akan tetapi, Huo Yanjia dan lainnya belum muncul juga. Lalu pemimpin redaksi naik ke arena untuk membuat panas semua orang, agar menyuruh Huo Yanjia untuk keluar, supaya ia bisa membuat artikel baru dan surat kabar miliknya laris lagi di pasaran. Lalu tak lama setelah itu, akhirnya Huo Yanjia pun keluar dan ia pun naik ke arena. Ia pun menandatangani surat perjanjian kematian untuk pertarungannya dan pertarungan pun dimulai. Ronde pertama dia melawan Guru Ye dari Nanquan.
Lalu Huayanjia pun berhasil mengalahkannya. Pada ronde kedua, Huayanjia melawan batu dari gulat perkasa. 摔跤我确实不会，以拳脚之灵巧。承让。Dan lagi-lagi, Huayanjia berhasil mengalahkan lawannya. Lalu di ronde ketiga, Huayanjia melawan si Janggut Agung dari perguruan Bagua. Kali ini mereka memakai senjata. Huayanjia lalu menyuruh Zheng mengambilkan pedang besar Wangwu. Ibu Huayanjia yang khawatir dengan anaknya ikut pergi keluar. Sementara itu, Huayanjia langsung menyerah saat melihat ibunya di luar, karena ia tidak mau membuat ibunya cemas dengan pertarungan ini. Sang istri lalu memberitahu Huayanjia bahwa ibunya keluar bermaksud untuk mendukung dirinya. Dan seketika itu, Huayanjia langsung semangat bertarung lagi. Kemudian, saat Gurulei melihat pedang yang Huayanjia pakai adalah milik Wangwu, pertarungan pun seketika itu langsung berhenti. Gurulei pun lalu menanyakan, dari mana Huayanjia mendapatkan pedang itu. Lalu Tuanong menjawabnya, bahwa itu hadiah dari saudara-saudara Wangwu, dikarenakan Huayanjia berhasil mengambil kepala Wangwu dari tentara orang barat, lalu menguburkannya dengan badan Wangwu, agar Wangwu bisa tenang di alam sana. Gurulei pun lalu menanyakan, jika memang begitu, kenapa Huayanjia membuat pernyataan yang begitu arogan di sebuah surat kabar? Huayanjia lalu menjelaskan bahwa itu kesalahpahaman, dikarenakan pemimpin redaksi telah merubah pernyataan yang asli dari dirinya. Setelah mendengar penjelasan Huayanjia, pemimpin redaksi diangkat masuk ke arena untuk menjelaskan pernyataan yang sebenarnya di hadapan warga Shanghai. Pemimpin redaksi pun lalu mengakui kesalahannya. Ia melakukan itu dikarenakan kantornya mau bangkrut. Akan tetapi, Gurulei tak terima, karena ulah pemimpin redaksi, para perguruan hampir saja bertarung. Gurulei lalu mau membunuh pemimpin redaksi. Namun Huayanjia mencegahnya dan membiarkan pemimpin redaksi pergi dari sana untuk memperbaiki perilakunya. Setelah itu, Huayanjia mempromosikan perguruan silat miliknya. Ia mengatakan akan membuka perguruan silat elit, dan bagi pemuda-pemuda yang ingin bergabung, ia akan dengan senang hati menerimanya sebagai murid. Warga Shanghai pun menyambutnya dengan baik. Di tempat lain, terlihat seorang pemuda sedang berlari terburu-buru. Dan ternyata, pemuda itu bernama Chen Zhen. Ia mau menemui gurunya untuk memberitahu bahwa ada perguruan silat baru, dan pemimpinnya mengalahkan 3 guru dari perguruan silat lain berturut-turut. Namun sang guru tidak tertarik dengan itu semua. Akan tetapi, setelah Chen Zhen mengatakan bahwa pemimpinnya bernama Huayanjia, sang guru sangat terkejut, seolah-olah ia mengenal nama Huayanjia. Suatu ketika, saat Huayanjia bersama keluarganya sedang makan-makan, Chen Zhen mendatangi perguruan silat elit bersama dengan gurunya. Ia lalu mendobrak gerbang padepokan hingga memicu keributan. Senseng Dayo bersama murid-murid baru
mencoba menghadang Chen Zhen. Chen Zhen yang merupakan murid tertua merasa bertanggung jawab untuk memberi pelajaran kepada Chen Zhen. Sementara itu, guru Chen Zhen melihat pertarungan itu dengan meminum anggur. Lalu Zhen Zhen dan Chen Zhen pun bertarung. Beberapa menit berselang, sang guru menggunakan senjata rahasia untuk membantu Chen Zhen, sedangkan murid baru masuk menemui Huo Yanjia untuk memberitahu situasi di luar. Sementara itu, Dayo menggantikan Chen Zhen yang telah kalah melawan Chen Zhen. Lalu saat sang guru keluar, Chen Zhen memberitahu gurunya bahwa Chen Zhen datang tak sendiri. Ia pun menunjukkan lukanya pada Huo Yanjia akibat serangan dari guru Chen Zhen. Saat melihat pertarungan Dayo dan juga Chen Zhen, guru Chen Zhen melihat kelemahan Dayo terletak di kaki kanannya. Ia pun segera memberitahu Chen Zhen, dan Chen Zhen akhirnya bisa menjatuhkan Dayo. Huo Yanjia lalu memberi pujian kepada Chen Zhen karena kungfunya yang luar biasa. Sedangkan Chen Zhen tak menghiraukannya, ia terus menantang Huo Yanjia untuk bertarung. Akan tetapi, Huo Yanjia tidak tertarik dengan Chen Zhen. Ia malah menghampiri guru Chen Zhen yang terlihat seperti seorang pengemis. Huo Yanjia pun memberi penghormatan sekaligus pujian pada guru tersebut. Karena Huo Yanjia sangat paham, ia adalah seorang master kungfu. Karena hanya peselit hebat yang tahu kelemahan Dayo berada di kaki kanannya, hanya dengan melihat saja. Namun guru Chen Zhen tak menghiraukan itu. Ia justru menyuruh Chen Zhen untuk berhati-hati saat melawan Huo Yanjia, dan film pun bersambung. Itulah tadi alur cerita film Heroes 2020 episode 24 dan 25. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa menonton episode selanjutnya saat Huo Yanjia melawan Chen Zhen dan gurunya. Jika Anda menyukai video ini, jangan lupa subscribe, like, dan aktifkan tanda loncengnya. Sampai ketemu di video berikutnya.